Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman soleh-soleha semuanya? Alhamdulillah hari ini ketemu lagi dengan Bu Pras dalam pembelajaran tematik kelas 2, yaitu buku pendalaman buku tematik. Sebelum kita mulai, seperti biasa, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, sebelum kita mulai belajar, dipersiapkan dahulu bukunya. Bukunya tampak seperti berikut ini. Ini buku pendalaman tematik atau yang biasa kita sebut dengan PBT, pendalaman buku teks tematik. Bukunya yang tipis, ya disiapkan dahulu. Kemudian juga dipersiapkan alat tulisnya. Nah, buku PBT ini lebih banyak tentang mengerjakan soal-soal. Jadi, kita akan banyak membahas soal, kemudian teman-teman menulis jawabannya di bukunya masing-masing. Kita mulai ya. Sudah disiapkan bukunya, berarti selanjutnya kita mulai. Nah, baik. Nah, yang pertama dibuka bukunya halaman 41. Di halaman 41 itu bermain di lingkungan sekolah, subtema 3 pembelajaran 1. Buka halaman 41. Dibuka bukunya halaman 41. Jika sudah, kita mulai ya. Menjawab atau membahas soal-soal di buku PBT. Di pembelajaran 1, ini ada bacalah teks berikut ini, bermain di halaman sekolah. Saat istirahat, anak-anak berada di halaman sekolah. Rati sedang membaca. Ratih membaca buku dongeng. Ino dan Rara sedang asik bercerita. Ino dan Rara bercerita tentang film kartun. Donna, Monik, dan Riko bermain lompat tali. Berarti ini ya. Anak-anak bermain dengan riang gembira. Nah, perintahnya adalah buat 5 kalimat pertanyaan tentang gambar di atas. Gunakan kata apa, masih ingat ya kata tanya dan fungsinya. Kata tanya yang pernah mungkin dipelajari di kelas 1 atau di materi sebelumnya. Kata tanya itu yang pertama ada apa. Biasanya digunakan untuk menanyakan keadaan ya, digunakan untuk menanyakan keadaan. Misalnya apa kabar gitu ya. Kemudian yang kedua itu ada siapa. Biasanya digunakan untuk menanyakan orang atau menanyakan pelaku. Jadi kita gunakan untuk menanyakan orang ya. Kemudian yang ketiga ada di mana. Ini untuk menanyakan tempat atau keberadaan. Kemudian yang keempat itu ada kapan. Kapan adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan waktu kejadian atau waktu terjadinya suatu peristiwa. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana. Nah, bagaimana ini biasanya digunakan untuk menanyakan suatu cara ataupun juga bisa digunakan untuk menanyakan keadaan juga ya. Bagaimana kabarmu? Bagaimana kondisinya? Bisa. Atau untuk menanyakan cara. Baik, kita langsung mulai ya. Buat 5 kalimat dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Yang pertama, kita gunakan kata tanya apa. Nah, di dalam bacaan ini kita bisa melihat ya, apa, misalkan apa yang dilakukan, ini kan ada Ratih ya, apa yang sedang dilakukan Ratih. Atau boleh juga di sini, apakah buku yang dibaca Ratih, atau apa buku yang dibaca Ratih, kita nanya ini aja ya, apa
yang dilakukan Ratih. Gitu aja ya teman-teman jawabannya. Membaca buku. Nama gunakan huruf kapital, kemudian beri tanda tanya. Yang kedua, siapa? Siapa yang sedang asik bercerita? Kemudian beri tanda tanya. Yang ketiga, di mana? Di mana anak-anak bermain? Tanda tanya. Kemudian lanjut nomor 4 itu kapan? Kapan anak-anak bermain? Jawabannya saat istirahat ya. Yang terakhir, bagaimana? Bagaimana ini kan menanyakan cara boleh, kondisi boleh, keadaan boleh. Bagaimana ini kan riang gembira. Bagaimana perasaan anak-anak? Bagaimana perasaan mereka? Boleh ya, anak-anak itu boleh diganti mereka. Perasaan mereka adalah riang gembira. Silakan ditulis langsung di buku PBT-nya saja. Kita lanjut ya ke halaman berikutnya. Sebelumnya Bu Pras hapus terlebih dahulu. Sudah ya, ini adalah buku halaman 42. Di buku halaman 42 itu kita belajar atau mengerjakan soal tentang pembagian. Pembagian adalah pengurangan berulang. Contohnya nomor 1. 8 dibagi 2 sama dengan 8 dikurang 2. Itu 6 ya. Bu Pras tulis di sini. 6 dikurang 2 itu 4. 4 dikurang 2 itu 2. 2 dikurang 2 sama dengan 0. Jawabannya itu adalah banyaknya angka 2. Banyaknya angka 2 yang berulang. 1, 2, 3, 4. Berarti 8 dibagi 2 itu jawabannya 4. Tapi teman-teman, kemarin Bu Pras pernah menerangkan cara dengan pengurangan bersusun ke bawah, jadi bukan menyamping. Kalau menyamping kita menulis di bawahnya sedikit agak kesulitan ya. Tapi kita coba mengerjakannya itu menyamping ke bawah. Kita coba dengan nomor 2 terlebih dahulu. Bu Pras tulis di sini ya. Nanti teman-teman ini anggap aja buku coret-coret, maaf. Nanti coret-coretannya itu teman-teman sediakan buku sendiri, jadi terpisah. Baik, nomor 2 ya. Ada 9 dibagi 3, berarti 9 dikurang 3. 9 dikurang 3, hitung ke atas. 3 simpan di mulut. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6. Kemudian dikurang 3 kembali. 6 dikurang 3, 3. Kemudian 3 dikurang 3, 0. Kalau sudah 0, berarti kita berhenti mengurangnya. Kita lingkari angka yang bawah ya, atau angka yang pengurangnya. 1, 2, 3. Berarti jawabannya adalah 3. Maaf di sini ya, 3. Selanjutnya 10, nomor 3. 10 dibagi 5.
Berarti 10 dikurang 5 berulang ya. 10 dikurang 5, 5 di mulut dihitung naik sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jawabannya 5. 5 dikurang 5. 5 dikurang 5 sama dengan 0. Lingkari pengurangnya. 1, 2. Berarti jawabannya adalah 2. Kemudian 12 dibagi 4. Nomor 4. 12 dibagi 4. Tempatnya sempit ya teman-teman, Bu Pras pindah ke sini saja. Nomor 4. 12 dibagi 4, artinya 12 dikurang 4 sampai dengan 0. 12 dibagi 4. 4 di mulut hitung naik sampai 12. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jawabannya adalah 8. Kemudian dikurang 4 kembali. 8 dikurang 4 sama dengan 4. Dikurang 4 kembali sama dengan 0. Lingkari angka 4 yang sebagai pengurangan berulangnya. Yang bawah ya, 1. Yang ini tidak boleh ikuti lingkari. 2, 3. Jawabannya adalah 3. Nah, lanjut ya. Berarti nomor 5. Nomor 5, Bu Pras tulis di sini saja ya. Coret-coretannya. Karena tidak muat atau Bu Pras hapus dulu deh. Tidak apa-apa deh di sini ya. Nomor 5. 16 dibagi 4. 6 dikurang 4, 2, turun 1. Dikurang 4. Tadi 12 dikurang 4, hitung naik ke atas, itu adalah dikurang 4, 4, dikurang 4, 0. Lingkari yang bawah. 1, 2, 3, 4. Jawabannya adalah 4. Nah, lanjut ya. Nomor 6. Nomor 6. 15 dibagi dengan 3. Sini ya. 15 dikurang 3. 5 dikurang 3, 2. Turun 1. 3 kembali. 12 hitung naik sampai dengan 3 hitung naik sampai dengan 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 9. Dikurang 3 lagi sama dengan 6. Dikurang 3 lagi sama dengan 3. 3 dikurang 3, maaf. 3 dikurang 3, 0. Lingkari angka pengurang yang bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah 5. Oke. Sekarang teman-teman lakukan hal yang sama untuk nomor 7, nomor 8, nomor 9, dan nomor 10. Gunakan coret-coretannya di buku coret-coretan seperti yang Bu Pras contohkan. Atau teman-teman punya cara sendiri yang lebih mudah, silakan digunakan. Yaitu sebagai bentuk pembagian dengan cara pengurangan berulang. Baik ya teman-teman, nomor 7, nomor 8, nomor 9, dan nomor 10, silahkan teman-teman kerjakan dahulu. Sudah ya, kalau sudah, Bu Pras berikan jawabannya ya, teman-teman lakukan pengurangannya. Kalau pengurangan teman-teman itu betul, berarti jawabannya itu sama dengan jawaban Bu Pras. 21 dibagi dengan 7 itu sama dengan 3. 24 dibagi 6 sama dengan 4. 24 dibagi 8 sama dengan 3.
20 dibagi 10 sama dengan 2. Nah, teman-teman kalau jawabannya betul, artinya teman-teman insya Allah sudah paham dengan cara pengurangan yang berulang. Jika sudah, kita lanjut ya ke halaman selanjutnya. Tetap semangat. Insya Allah ya. Konsentrasi. Fokus, konsentrasi. Oke. Lanjut. Nah, ini di halaman selanjutnya ya. Oh, Bu Pras lupa. Dihapus dulu. Oke, belum selesai. Ya, sudah dihapus. Ini masih bentuk pembagian, tapi bentuknya berbeda, yaitu soal cerita. Caranya sama, teman-teman, dengan cara pengurangan berulang. Tapi yang membedakan kalau soal cerita itu kita tuliskan dulu tuh yang kita ketahui atau diketahuinya apa. Ada 20 bola. Diketahui ada 20 bola. Ada 20 bola. Kemudian dimasukkan ke dalam 4 kantong sama banyak. Tuh, dimasukkan ke dalam 4 kantong. Sama banyak. Kalau sama banyak, itu artinya pembagian ya. Kemudian kita jawab nih. Kita jawab dengan operasi pembagiannya. Ada 20 bola. Kemudian dimasukkan ke dalam 4 kantong sama banyak ya. Berarti sama saja dengan 20 dibagi dengan 4. 20 dibagi 4, 20 dikurang 4, dikurang 4, dikurang 4 sampai dengan 0. Coba di sini ya. 20, ini di buku coret-coret ya teman-teman yang apa namanya? Teman-teman untuk menghitungnya lakukan di buku coret-coretnya. Bu Pras pakai warna kuning ya biar tidak terlalu kelihatan. Berarti 20 dikurang 4, 10, 1, 6, 1, 16 dikurang 4, 2, 1, 12 kurang 4, 8 dikurang 4, 4 dikurang 4, 0. Nah, ini ada berapa nih angka 4-nya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Berarti 20 dibagi 4 itu 5. Nah, coret-coretannya boleh dihapus. Kalau sudah, kita berikan kesimpulannya apa? Jadi, bola dalam tiap kantong, banyak bola tiap kantong, adalah 5 bola. Nomor 2 juga sama ya. Langsung Bu Pras boleh tidak langsung di perhitungannya tempatnya sempit misalkan. Ya udah boleh. Ranti memiliki 20 manik-manik. Garis bawah informasi pentingnya. Ia menyimpannya ke dalam 2 kotak sama banyak. Kalau sama banyak pembagian ya. Berapa manik-manik dalam tiap kotak? Berarti jawabannya 20 dibagi dengan 2. 20 dibagi 2, dihitung dulu, dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2. Berarti 20 dikurang 2, 10, 1, 18, dikurang 2, 8 dikurang 2, 6, satunya turun, dikurang 2 lagi,
6 dikurang 2, 4. Dikurang 2 lagi. 4 dikurang 2, 2. Turun lagi. Dikurang 2 lagi. 0, 10. Dikurang 2, 8. Dikurang 2, 6. Tidak muat. Bu Pras taruh di sini. 6 dikurang 2. 4 dikurang 2. 2 dikurang 2. Maaf. Dikurang 2 sama dengan 0. Lingkari yang bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jawabannya adalah 10. Terus berikan kesimpulannya, teman-teman. Jadi, manik-manik dalam tiap kotak adalah 10 buah. Nah, begitu ya cara menjawabnya. Kemudian lanjut untuk nomor 3. Lili membeli 32 coklat. Membeli 32 coklat. Garis bawahi. Kemudian ia membagi coklat itu kepada 4 adiknya sama banyak. Berarti pembagiannya sama banyak. Berapa banyak coklat yang diterima masing-masing adik Lili? Nah, langsung ya, berarti 32 dibagi dengan 4. Cara kita hitung di buku coret-coret dulu. Nah, di sini berarti 32 dikurang 4. 2 dikurang 4 tidak bisa. Pinjam 1, 3-nya dipinjam 1 tinggal 2. 12 dikurang 4, 8. 2-nya turun. Kemudian dikurang 4 kembali. 8 dikurang 4 sama dengan 4. 2-nya turun. Dikurang 4 lagi. 4 dikurang 4 sama dengan 0. 2-nya turun. Dikurang 4 lagi. Tidak, 0 dikurang 4 tidak bisa. Pinjam 1, 2-nya pinjam 1 tinggal 1. 10 dikurang 4, 6. 1-nya turun. Tidak muat, Bu Pras tarik ke atas ya. Sekarang 16 dikurang 4. 6 dikurang 4 sama dengan 2. 12 dikurang 4 sama dengan 8. Dikurang 4 sama dengan 4. 4 dikurang 4 sama dengan 0. Kita lingkari angka 4 yang sebagai pengurangnya. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti jawabannya 32 dibagi 4 sama dengan 8. Kok hitam? Nah, kesimpulannya, jadi banyak coklat yang diterima masing-masing adik, berarti coklat yang diterima masing-masing adalah 8 batang atau 8 coklat. Coklat. Kalau dia batangan berarti 8 batang ya, atau 8 batang. Nah, ditulis yang rapi ya teman-teman, terutama untuk operasi pembagiannya. Nah, ini adalah operasinya. Ya, operasi
perhitungannya atau operasi, ya Allah. Ya, kemudian kalau sudah operasinya, kemudian dihitung di buku coret-coret, tuliskan kesimpulannya. Seperti ini. Selanjut ya. Sebelum lanjut, boleh minum dahulu. Jadi, untuk konsentrasi agar tetap terjaga, tidak mengantuk, minum dulu. Sudah? Lanjut ya. Oke. Nah, lanjut. Sebelum lanjut, dihapus dulu. Yes. Oke. Dah. Oke, lanjut di halaman 44. Dibuka bukunya, halaman 44. Sudah? Halaman 44, pembelajaran 2, kegiatan 1. Berilah warna merah pada sikap yang mentaati aturan di sekolah. Wah, ini merah kalau mentaati, kalau tidak mentaati berarti tidak perlu diwarnai ya. Baik, mulai ya. Nomor 1. Datang ke sekolah setelah bel tanda masuk berbunyi. Boleh tidak? Saat tidak, harusnya kan jam 7 itu masuk. Bel sudah berbunyi, kemudian datangnya itu 7:30. Nah, taat aturan sekolah tidak? Tidak. Berarti berilah warna merah pada sikap yang mentaati. Kalau tidak mentaati berarti tidak diberi warna. Ya, teman-teman perhatikan sikap yang mentaati. Jadi kalau tidak mentaati tidak perlu diberi warna. Ini tidak. Mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dengan tertib. Ya, sikap yang mentaati peraturan. Dalam kotaknya diberi warna merah ya. Lanjut, memakai seragam yang rapi. Pakai seragam dengan rapi. Mentaati. Beli warna merah. Membuat gaduh di kelas saat tidak ada guru. Jadi kalau gurunya sedang keluar, izin keluar, terus tiba-tiba itu teman-teman membuat kegaduhan di kelas. Mentaati? Tidak. Mendengarkan saat guru menyampaikan pelajaran. Menyimak ya, kalau guru menyampaikan pelajaran itu sikap mentaati aturan. Diberi warna. Mencoret-coret meja kelas. Sikap yang tidak mentaati peraturan. Tidak berisik saat di perpustakaan. Kalau di perpustakaan boleh berisik? Tidak. Berarti tidak berisik saat di perpustakaan itu mentaati aturan sekolah. Kalau perpustakaan itu tempatnya kita belajar, tempatnya kita membaca. Jadi tidak boleh membuat keberisikan atau kegaduhan. Datang ke sekolah tepat waktu. Iya, mentaati peraturan sekolah. Kemudian masih 2 lagi. Bermain dengan rukun bersama teman di sekolah, mentaati. Teman-teman mewarnainya boleh menggunakan pensil warna, spidol, atau krayon ya. Yang terakhir nomor 10, suka mengganggu teman di sekolah. Tidak mentaati peraturan. Nah, kalau sudah diwarnai kita lanjut ya. Di halaman selanjutnya. Di halaman 45, itu di kegiatan 2 baca teks berikut ini. Bu Pras baca ya. Tertib di lingkungan sekolah. Kelas adalah tempat untuk belajar. Anak-anak tidak bermain di dalam kelas. Perpustakaan adalah tempat membaca buku.
Saat di perpustakaan, kita harus menjaga ketenangan. Kantin adalah tempat menyantap makan siang. Saat memesan makanan, kita harus tertib mengantre. Di manakah tempat untuk bermain? Kalau ingin bermain, bermainlah di halaman sekolah. Namun, ingat, bermainlah dengan rukun. Nah, ini ada teks, kemudian jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks di atas. Jadi, kita jawab ya berdasarkan dengan teks di atas. Di mana tempat anak-anak menerima pelajaran di sekolah? Di mana menanyakan tempat, berarti kelas. Di kelas. Yang kedua, apa tata tertib yang harus ditaati saat berada di perpustakaan? Nih, di perpustakaan kita harus menjaga ketenangan. Berarti menjaga ketenangan. Yang ketiga, apa aturan saat memesan makanan di kantin? Saat memesan makanan, kita harus tertib mengantri. Berarti jawabannya adalah tertib mengantri. Di mana tempat anak-anak bermain saat istirahat? Di halaman sekolah. Satu lagi, mengapa kita harus mentaati tata tertib dan aturan di sekolah? Agar, di sini ada tidak teman-teman? Mengapa? Agar tercipta kenyamanan, ketertiban, boleh ya, kenyamanan dan ketertiban saat belajar, tidak muat, kenyamanan saat belajar, gitu aja ya teman-teman ya. Nah, boleh. Silakan ditulis dengan rapi di buku PBT-nya, kemudian dibaca, dikerjakan. Sudah? Kalau sudah, kita lanjut lagi ke halaman berikutnya. Oke, wah, di halaman berikutnya kita ada benda-benda yang menarik. Dihapus dulu ya. Wah, apa ini ya? Halaman 46 dibuka teman-teman. Halaman 46 ya. Nih. Buka bukunya halaman 46. Kegiatan 3. Bacalah dan amati gambar berikut. Ada seseorang, maaf, salah membaca. Ada seorang pedagang menjual balon dengan sepeda. Menjual balon dengan sepeda. Pedagang tersebut juga membawa botol minuman. Berdagang balon dengan naik sepeda dan juga membawa botol minuman. Tuliskan ciri-ciri benda yang ada pada bacaan di atas. Botol bentuknya tabung atau silinder ya. Waduh, ini bentuknya apa nih teman-teman? Bentuknya botol, bentuknya kemudian bahannya kaca.
Balon bentuknya ini kalau dibilang bulat tidak bulat ya, lingkaran atau bentuknya apa teman-teman? Bentuknya seperti bola. Bola atau bulat. Bahannya itu karet biasanya. Kalau roda bentuknya lingkaran. Bahannya, kalau bannya itu terbuat dari karet. Kemudian jari-jari atau ruji-ruji itu terbuat dari besi. Selanjutnya, apakah wujud benda di atas dan apa pula isinya? Isilah pada tabel berikut. Botol, wujudnya benda apa? Padat. Isi botol, air berarti benda cair. Balon, benda padat. Benda padat, lunak yang bisa berubah ketika dia ditiup ya. Berarti pada awalnya dia itu bentuknya kempes, kemudian ditiup dia berbentuk seperti bola. Nah, itu berubah bentuk karena ditiup. Isi balon itu wujud benda apa? Udara, benda apa kemarin? Gas. Ban sepeda ini tadi karet. Karet itu padat. Isi ban sepeda, ayo siapa yang tahu isi di dalam ban sepeda apa? Isi di dalamnya bisa saja, itu kan dipompa ya, isinya udara. Udara itu benda gas. Sudah ya, sudah paham ya? Jadi benda-benda di sekitar kita, bentuknya seperti apa, kemudian terbuat dari apa. Nah, kemudian wujudnya itu termasuk wujud benda apa. Kemarin kita sudah belajar wujud benda itu ada tiga. Satu, benda padat. Dua, benda cair. Tiga, gas. Ya, jadi benda-benda di sekitar kita itu wujudnya kalau nggak padat ya cair, kalau nggak cair ya gas. Paham ya teman-teman ya? Cara mengamati benda di sekitar kita, kemudian mengelompokkan itu wujudnya apa. Nanti setelah teman-teman paham wujud bendanya apa, kemudian sifatnya apa, kegunaannya selanjutnya. Contohnya satu saja ya, Bu Pras punya pulpen. Pulpen ini dia adalah benda padat. Wujudnya itu dia seperti tabung yang panjang ya. Kemudian terbuat dari plastik. Kemudian dia gunanya adalah untuk menulis. Ya. Isi pulpen ini adalah tinta. Tinta itu benda cair. Nah, sudah paham ya kegunaannya, nanti teman-teman bisa pelajari. Semua yang ada di sekitar kita itu ada gunanya masing-masing. Sesuai dengan firman Allah ya, tidak satupun makhluk atau benda di dunia ini yang diciptakan itu nggak ada gunanya. Pasti semuanya bermanfaat dan ada gunanya ya. Lanjut ya, sebelum lanjut Bu Pras hapus dulu. Nanti soalnya. Oke. Lanjut ke halaman berikutnya. Halaman berapa ya? Sudah banyak halaman yang kita bahas hari ini ya. Oke, halaman 48 boleh dibuka. Halaman 48 itu tentang pembelajaran 3. Pembelajaran 3, kegiatan 1. Bacalah teks berikut. Bermain, lempar, tangkap bola. Wah, yang nangkap tidak ada. Jadi lempar ada yang menangkap ya. Bermain, lempar, tangkap bola. Pernah ada yang bermain, lempar, tangkap bola? Insya Allah pernah ya.
Baik, kita baca. Bermain lempar tangkap bola. Anak-anak kelas 2 sedang berolahraga. Wah, ini pelajaran PJOK, teman-teman. Tapi tidak apa-apa karena terintegrasi ya, nanti di pembelajaran PJOK teman-teman praktekkan cara melempar, kemudian cara menangkap. Anak-anak kelas 2 sedang berolahraga. Anak-anak berolahraga lempar tangkap bola. Saat bermain, setiap anak berpasangan. Jadi dimainkan oleh 2 orang ya, berarti di sini tuh ada temannya di sini. Harusnya ada temannya yang sedang menangkap bola. Nah, temannya ini menangkap. Gitu ya. Ini jadi kayak burung ya. Setiap pasang harus saling bekerja sama. Bola dilempar dan ditangkap sambil berjalan. Jadi berjalannya ke sana berarti nanti pindah tempat gitu ya. Anak yang bisa menangkap bola akan mendapat nilai. Anak yang tidak dapat menangkap bola mendapat hukuman bernyanyi. Hukuman untuk membuat suasana ceria. Jadi kalau tidak dapat menangkap bola dihukum, tapi dihukumnya menyanyi. Seru ya teman-teman ya. Semoga nanti bisa dipraktekkan ya, bermain di halaman sekolah, lempar tangkap bola. Jadi kalau yang tidak bisa menangkap kemudian disuruh bernyanyi. Bernyanyi apa? Bernyanyi misalkan topi saya bundar tapi topinya hilang. Masih ingat lagunya? Topi saya bundar tapi topinya hilang. Topi saya bundar. Ayo sama-sama ya, tapi topinya hilang. 1, 2, 3. Saya bundar. Bundar. Saya. Kalau tidak bundar. Bukan saya. Ya, pintar, hebat. Seru ya sepertinya. Amin. Semoga lekas kita bisa belajar di sekolah ya, teman-teman ya. Tetap semangat dan jangan berputus asa dalam berdoa. Buat 5 pertanyaan berdasarkan isi teks di atas. Coba teman-teman buat dengan menggunakan kata apa, siapa, kemudian di mana. Boleh ya, kapan? Kapannya ada nggak di sini jawabannya? Kalau apa ada. Bagaimana? Di mana? Anak-anak berapa? Ini aja deh, apa? Berapa? Kelas berapa? Kelas 2. Anak-anak sedang berolahraga. Teman-teman buat kalimat ya menggunakan kata apa, siapa, di mana, kemudian bagaimana. Kemudian satu lagi apa? Kapan boleh kalau ada ya. Kapan apakah ada di sini jawabannya? Anak-anak kelas 2, anak-anak bulan sama tanggal bulan 1. Nah, teman-teman boleh membuat kalimat dengan menggunakan kata tanya di antaranya ini. Kalau tidak ada jawabannya, teman-teman boleh mengulang menggunakan kata apa ya. Boleh ya, kita mulai ya. Apa misalkan Bu Pras hukuman untuk membuat sana cerita? Apa hukuman jika tidak dapat menangkap bola? Nah, nomor 2 siapa? Siapa yang sedang berolahraga? Jawabannya anak-anak kelas 2. Di mana? Di lapangan ada tidak? Anak-anak bulan tanggal bulan. Di mananya tidak ada jawabannya, teman-teman ya. Oh, di mananya tidak ada nih, teman-teman. Di mana anak-anak bermain lempar tangkap bola? Biasanya kalau di mana itu di lapangan sekolah ya. Bagaimana? Boleh teman-teman tuliskan tidak apa-apa. Di mana anak-anak kelas 2 berolahraga?
Bagaimana cara bermain lempar tangkap bola? Berpasangan, ya. Bagaimana cara bermain lempar tangkap bola? Kapan? Berarti saat jam olahraga, ya. Kapan bermain lempar tangkap bola dilakukan? Kalau tidak ada, teman-teman boleh menggunakan kata apa lagi. Kalau memang tidak ada di teksnya. Tapi kalaupun tidak ada, kita tidak diminta untuk memberikan jawaban, ya. Tapi berdasarkan teks saja buat pertanyaan. Berarti tidak apa-apa, teman-teman. Tulis saja. Kapan anak-anak kelas 2 saat olahraga? Kapan anak-anak bermain? Udah gini aja ya teman-teman, boleh dilanjutkan. Bermain lempar tangkap bola sampai selesai boleh. Atau teman-teman mempunyai kalimat tanya sendiri, silahkan ditulis. Jadi ini Bu Pras hanya memberikan beberapa contoh kalimat pertanyaan berdasarkan teks yang sudah kita baca bersama. Jika sudah, kita lanjut ya. Insya Allah ini adalah halaman terakhir yang akan kita bahas hari ini. Nah, baik ya, ini di halaman 50. Ini terkait dengan kembali lagi ke soal pembagian atau matematika, ya. Kita langsung saja ya. Jawaban, karena jawaban di sini tidak disediakan tempatnya luas, ya. Di buku teman-teman kan hanya ada kotak kecil-kecil, ya. Boleh langsung operasi hitungnya saja ya. Diketahui ada 28 batang pensil. Silakan digarisbawahi. Pensil-pensil tersebut dikelompokkan 7-7. Dikelompokkan 7-7. Ada berapa kelompok pensil? Berarti 28 dibagi dengan 7. Sama dengan berapa? Kita buat pengurangan bersusunnya ya. 28 dikurang 7. 8 dikurang 7, 1. Masih 2. Sekarang 21 dikurang 7 tidak bisa. Pinjam 1. Tidak kelihatan bentar kalau ini ya. Pinjam 1, 2 dipinjam 1 masih 1. Kemudian 11 dikurangin 7, itu hitung naik ke atas. 7, 8, 9, 10, 11. 4. 1 turun dikurang 7, 14 dikurang 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jawabannya adalah 7. Kemudian dikurang dengan 7 sama dengan 0. Yang bawah atau pengurangnya teman-teman lingkari. 1, 2, 3, 4. Jawabannya adalah 4. Nah, bisa ya? Kalau bisa, teman-teman bisa lanjutkan ke nomor 2, 3, 4, 5. Bu Pras bantu untuk menuliskan bilangannya. Ibu memiliki 18 buah apel. Ibu membagi apel ke dalam piring sebanyak 3. Berarti 18 dibagi dengan 3. Dihitung ya, teman-teman. Di buku coret-coretnya silahkan dihitung. Nomor 3, ibu guru mempunyai 21 kartu bergambar. 21. Kartu bergambar dibagi 3 kepada beberapa murid. Berapa murid yang menerima kartu bergambar itu? 21 dibagi dengan 3. Selanjutnya, diketahui ada 40 kelereng. Kelereng dibagikan 5 kepada beberapa anak. Berapa anak yang menerima kelereng? 40 dibagi dengan 5. Email mempunyai 36 permen. Memberikan 36 permen kepada beberapa anak. Masing-masing anak mendapat 6.
Berapa anak yang menerima permen email? Sama ya, 36 dibagi dengan 6. Silakan teman-teman dicoba mengerjakan secara mandiri. Insya Allah nanti kita akan ulang kembali di pertemuan-pertemuan pembelajaran kita selanjutnya. Jika ada yang kurang paham, nanti akan kita bahas saat pertemuan via Zoom Meet kelas. Jadi teman-teman, pembelajaran hari ini alhamdulillah sudah selesai, yaitu membahas soal-soal di buku PBT atau pendalaman buku tematik. Baik ya teman-teman, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, Bu Pras mohon maaf apabila ada penyampaian materi yang salah atau tutur kata Bu Pras yang tidak berkenan di hati teman-teman sekalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.